Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah Hasan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan di Korea di saat benar dusun Sunda Jaya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa qali al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah sore urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Allah. Semoga senantiasa menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumayan ke urang sadayana. Semoga urang sadayana lang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk dalam pasal yang ke-90 yang berjudul Allah tidak menerima hati yang menyekutukannya. Allah tidak menerima hati yang menyekutukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama la yuhibbul amal al-mustaraka kadzalika la yuhibbul qalbal mustaraka al-amal al-mustarak la taqbaluhu wal qalbul mustaraku wa la tuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang disekutukan, begitu pula Dia tidak menerima hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan Dia tidak menerimanya, dan hati yang disekutukan tidak akan menghadap kepadanya. Allah tidak akan menerima amal yang disekutukan dengan riya, ujub, pamer dan sebagainya. Maka Allah pun juga tidak akan menerima hati yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dimaksud mempersekutukan Allah? Kalau dalam bahasa Arab namanya yaitu musyrik atau perbuatan menyekutukan Allah. Perlu kita ketahui bahwa babakan kemusyrikan ini ada dua
yaitu yang pertama musyrik jali, syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik jali yaitu kondisi yang secara terang-terangan, yang secara nyata zahiriyah kita telah menyekutukan Allah. Yang kedua syirik khafi yaitu ketika kondisi hati ada gambaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syirik jali kelihatan kadele bah eta nyupang, bah eta muntangan, itu namanya syirik jali. Kalau syirik khafi teu kadele, bahkan bisa jadi jasadnya, fisiknya berjubah, hatinya selalu melakukan kemusyrikan setiap waktu. Kita tidak akan mengupas syirik jali, itu sudah jelas syirik yang harus kita tinggalkan dan kita jauhi. Maka pada saat ini fokus kita adalah membahas tentang syirik khafi, yaitu ketika di dalam hati ada selain Gusti Allah. Makanya banyak orang yang teriak-teriak kafir, sesat, musyrik, tetapi dia tidak pernah mengoreksi di dalam hatinya kemusyrikan yang sesungguhnya di dalam hatinya sebenarnya masih sangat banyak. Apa wujud kemusyrikan di dalam hati? Yaitu adanya gambaran-gambaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada Tuhan lain selain Gusti Allah. Kalau zaman-zaman kenabian dulu, syirik jali ini sudah jelas, menyembah patung, menyembah batu, itu sudah jelas. Tetapi di era yang modern ini, patung-patung itu wujudnya adalah kesenangan dunia. Apa wujudnya? Yaitu Tuhan yang ada dalam hatimu, wujud duit, wujud sawah, wujud rumah, pangkat, jabatan. Termasuk wujudnya dalam hatimu yaitu pengakuan terhadap amal, pengakuan terhadap ilmu, pengakuan terhadap kehormatan, jabatan, pangkat, dan juga ketaatan. Ingat, semua pengakuan itu hanya akan mengotori hati. Jika di dalam hati kita masih ada pengakuan-pengakuan tadi yang wujudnya dunia, yang wujudnya kehormatan, ilmu, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling alim, paling soleh, itu tandanya dirimu sedang menyekutukan Gusti Allah. Makanya tidak mudah, Bu. Jangan dikira sudah rajin sholat 5 waktu,
sudah rajin puasa, sudah rajin zakat, bahkan haji sekalipun jangan dikira sudah terbebas dari kemusyrikan. Bisa jadi ibadahmu bisa jadi, mohon maaf, masih berbalut kemusyrikan. Ingat di dalam Al-Kahfi 110, mangkana yarju liqa Allah falyamal amalan sholeh. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, falyamal amalan sholeh, maka kerjakanlah amal yang sholeh. Amal yang sholeh itu bagaimana? Wala yusrik bi'ibadatihi rabbihi ahada. Wala, dan janganlah yusrik, engkau menyekutukan, bi'ibadati, dalam ibadahmu, rabbihi, kepada Tuhanmu, ahada, dengan sesuatu apa? Berarti di dalam hati ini hanya hidupnya Allah yang berhak bercokol di dalam hati. Di dalam maqalah ini, kama la yuhibbul amala, Allah tidak akan menerima amal al-mustaraka, yang telah menyekutukannya. Bagaimana sih ciri-ciri amal yang sedang menyekutukan Allah? Bu, dulu kan kita nggak ngerti agama sama sekali, nggak ngerti caranya sholat, nggak ngerti caranya ngaji. Akhirnya kita berusaha diajarin, kemudian ikut. Ingat, amal yang tidak menyekutukan Allah, cirinya cuma satu, yaitu ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu artinya berserah diri. Ikhlas itu artinya berserah. Makanya orang-orang yang ikhlas artinya orang yang mukhlis, orang yang sudah ihsan, orang yang sudah menyerahkan semuanya, dikembalikan kepada Allah. Jangan bilang ikhlas kalau dirimu masih ngaku. Berat, Bu, menghilangkan pengakuan ini. Karena apa? Nafsu akan selalu membujuki, si fulan, itulah amalmu. Engkau yang beramal, engkau yang zakat, engkau yang sholat. Bangga-banggakanlah amalmu, cerita-ceritakanlah amalmu, biar engkau semakin dipuja-puji, biar engkau semakin dianggap orang soleh, biar engkau semakin dianggap orang yang dekat dengan Allah. Padahal nafsu selalu membujuki, biar engkau masuk dalam kategori riya. Makanya ada tingkatannya, Bu. Tingkatan yang paling pertama yaitu amal ibadah yang dilakukan karena ikut-ikutan. Salah? Tidak. Sudah baik daripada yang sama sekali tidak beramal, meskipun masih ikut-ikutan. Pokoknya nggak ngerti karepe Gusti Allah apa, sing dijaluk Gusti Allah apa, sing diharapkan Allah apa, nggak ngerti. Ngertinya ikut-ikut itu sudah baik.
Tetapi dulur, tolong tingkatkan. Saya tidak menyalahkan, tingkatkan. Menjadi yang tadinya ikut-ikutan mulai faham. Oh, sholat itu berarti kita harus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu berarti kita harus menahan dari segala hawa nafsu. Zakat itu berarti kita harus menghilangkan pengakuan terhadap harta. Haji berarti kita harus selalu bertemu Allah di dalam Baitullah. Wujudnya mana? Hati. Di mana engkau menghadap, disitulah engkau bertemu Gusti Allah. Tingkatkan. Yang tadinya ikut-ikutan menjadi faham hakikat ibadah. Sudah baik. Level selanjutnya adalah mulai mengharapkan pahala, mengharapkan surga, takut neraka. Pun tingkatkan lagi, jangan lagi karena mengharapkan surga, karena neraka. Kalau engkau terus terjebak di sini, engkau akan sibuk menghitung amal. Ujungnya apa? Riak, Bu. Tanggoku itu nggak pernah yang namanya zakat, nggak pernah yang namanya sedekah. Kesika aing berarti pahalanya lebih banyak saya. Belum sholat saya, belum 5 waktunya, belum sunnahnya. Ya Allah, akhirnya apa? Munculnya dirimu merasa lebih baik dari orang lain. Ayo, ibadah seperti ini masih tergolong ibadah yang berbalut hawa nafsu. Ingat, ngibadahnya 1 rakaat orang yang makrifat, orang yang sadar Allah, jauh lebih baik dibanding ibadah yang masih buta terhadap Gusti Allah. Pun tingkatan lagi, sudah mulai tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan pahala. Dirimu tingkatkan lagi, mulai sadar bahwa ngibadahku karena digerakkan Gusti Allah. Ya karep-karepe Allah. Arep digerakkan sedekah, arep digerakkan puasa, semua sudah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatnya adalah engkau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hujan ya. Siap-siap hujan. Ada yang bawa payung enggak? Enggak. Alhamdulillah ya Allah. Berarti kudu siap-siap. Kalau enggak terang ya hujan. Sama ini. Baju baru diambil dari lemari. Berarti nanti naik hujan-hujanan mubah, cuman dipakai ya enggak mubah Mas, berarti sudah manfaat. Tuh. Alhamdulillah. Hujannya kita doakan semoga hujan yang barokah, Ibu. Berarti artinya kita nggak usah lama-lama. Langsung kesimpulan. Tolong dulur, saya pesen dalam ibadah, tolong jangan lagi niatnya karena urusan dunia pun tinggalkan. Pengen rezeki lancar, laris, selamat, barokah, anak ranking 1, nek ora sinau ya tetep ora ranking
siji. Pengen sugih lancar laris barokah, nek ora usaha ya ora bakal laris. Pun selanjutnya yang kedua, tinggalkan pengakuan diri kita yang melakukan ibadah. Nyatakan bahwa pelakunya itu cuma tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing salat ya Allah Allah kene, sing zakat ya Allah Allah kene, sing puasa ya Allah Allah. Tidak ada pengakuan. Tidak ada pengaku pun. Nanti tidak akan muncul riya, tidak akan muncul pamer, sak digerakkan Gusti pun. Nanti enak Bu, nggak punya beban. Nek dirimu ibadah masih karena nggak enak sama orang lain, tingkatkan. Jangan lagi karena nggak enak dengan orang lain. Tetapi sadari ibadah itu adalah pemberian Gusti Allah. Nanti enak Bu, tidak akan terbebani. Pun demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.